Tanda-tanda tanaman kita pepaya kalau ada hama, sahabatku, itu kita masuk ke kebun pepaya ini ada kelelor-kelelor atau mengganggu di tubuh kita, kayak jalan-jalan kita itu risih, itu tandanya ada gurem atau trip, sahabat-sahabatku. Tanda-tanda buah pepaya atau tanaman pepaya di sarang trip kayak begini nih, sahabat-sahabatku. Ini kotor, jadi ini sudah saya semprot. Ini ya fungisida dan insektisida untuk mengatasi kutu. Jadi hama trip atau hama kutu-kutu yang lain itu sudah mati. Ini kalau bisa sudah dibersihkan, sahabat-sahabatku. Jadi ini rontok karena hama itu sudah mati, sahabat-sahabatku. Jadi kotor begini ini tandanya pernah diserang trip, tapi sudah saya semprot, jadi sudah mati hama-hama itu, sahabat-sahabatku. Jadi yang dibutuhkan tanaman pepaya, hama yang paling menyerang itu semacam gurem atau trip, sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan aktivitasnya, amin. Sahabat-sahabatku, kalau kita punya tanaman pepaya, misalkan ada hama, itu kita masuk kebun atau mendekati tanaman pepaya ini, ngerjakan atau aktivitas di kebun pepaya ini ada semacam kita itu risih, jadi ada yang jalan di badan-badan kita, itu tandanya ada gurem atau trip, sahabat-sahabatku. Jadi memang hamanya pepaya ini ya gurem atau trip itu yang menyerang tanaman pepaya. Kalau hama semacam ulat yang besar atau ulat gerayak itu kayaknya langka banget, sahabat-sahabatku. Jadi kalau kita punya tanaman pepaya, ya insektisidanya untuk menyemprot yaitu insektisida yang bisa membasmi kutu, sahabat-sahabatku. Jadi tanaman pepaya ini agar aman dari hama atau penyakit-penyakit, misalkan kalau kayak jamur itu tetap pakai fungisida. Jadi untuk hama itu semacam kutu hamanya. Sahabatku, misalkan tanaman pepaya ini dipupuk ndak dimakan, maksudnya nggak ada reaksi apa-apa. Kalau dipupuk itu kita teliti, kemungkinan besar tanah itu kurang netral, sahabat-sahabatku. Jadi bagusnya meskipun sedikit itu kita tambahi dolomit untuk pemupukan. Jadi nantinya itu tanah sudah tidak asam lagi, netral. Jadi kalau kita memupuk pupuk sembarang aja itu bisa dimakan oleh tanaman pepaya, sahabat-sahabatku. Karena kalau kita tidak kurang menelitinya, itu bahayanya tanah kita itu asam. Jadi untungnya kalau kita pakai dolomit itu tanah netral dan pupuk-pupuk itu dimakan oleh tanaman pepaya. Jadi nantinya itu meskipun kita mupuk sedikit, itu pupuk itu bisa dimakan oleh tanaman pepaya. Jadi bagusnya dikasih dolomit meskipun ndak setiap memupuk, sahabat-sahabatku. Jadi 1 bulan sekalikah gitu kita tambahi dolomit untuk pemupukan, atau
ditaburkan. Jadi nantinya tanah kita itu netral dan tanaman pepaya ini bisa makan pupuk. Jadi pupuk kita itu ndak buang sia-sia, banyak artinya untuk tanaman. Jadi untuk itu kalau kita punya tanaman, ya sebenarnya bukan tanaman pepaya tok. Kalau kita punya tanaman lain, kadang-kadang di pupuk itu kayaknya ndak ada reaksi apa-apa. Kita teliti, kemungkinan besar itu tanah kita itu asam, jadi nggak mau makan pupuk. Jadi bagusnya kita pupuk ditambahi dolomit. Jadi kalau dolomit itu nggak susah dibeli sahabat-sahabatku. Jadi dimanapun di pertokoan pertanian itu sudah disiapkan ada dolomit. Jadi tapi kalau kita ndak punya dolomit, itu singkatnya kita memupuk pakai NPK sahabat-sahabatku. Jadi kalau NPK itu tapi harganya ya memang mahal, tapi nggak apa-apa kalau singkat. Jadi itu sudah ada nitrogen, fosfor dan kalium, magnesium. Tapi misalkan tidak pakai NPK atau pupuk lain, itu kita tambahi dolomit biar pepaya ini buahnya mantap. Cuma itu saja sahabat-sahabatku, ini berbagi atau belajar bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.